Oke, selamat malam, Pak. Saya Peter Wijaya ingin menjelaskan bagaimana membuat login dengan tampilan bukan hanya dalam skala per bulan, tapi bisa dalam skala lebih besar, yaitu per tahun. Jadi loginnya nanti kita akan masukinnya itu bukan hanya dalam per bulan ya. Jadi kita masukin nih username, kita masukin user passwordnya. Jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, oke. Dan saya membuatnya itu kan awal kita buat username, password, hint. Hint biar kita jika kelupaan itu dapat mempermudahkan kita. Habis itu kita ke developer, ke Visual Basic. Nah, habis itu kita ke user form. Kita buat user form di insert, kita buat user form. Habis itu kita buat sesuai dengan kita inginkan. Ini pada selalu username dan password kita menggunakan label. Nah, jika yang ini untuk masukkan password kita dan username-nya kita menggunakan text box. Dan jika login dan exit kita menggunakan command button. Dan ini biar saya siapin itu label agar jika dalam sistemnya kita lupa password, dia akan kasih hint. Gitu. Oke. Dan kita view kode. Oke. Ini pada umumnya sama. Ini kan workbook, tapi dia ambil ini di file kita kan buatnya file beta, jadi kita buat sistemnya ini di file ini. Ini file ini khusus untuk loginnya doang gitu. Jadi tidak ada laporannya. Ini sama pada umumnya the active if cell 1, di text box 1 itu ini text box 2 itu di text box 2 gitu. Dan jika masuk dia welcome to information yang maksudnya sistem itu. Dan setelah masuk dia akan masuk ke user form 2 show gitu. Nanti saya akan jelasin user form 2. Dan ini hintnya kan tadi saya udah buat, yaitu yang di bawah tadi itu number. Dan di user form 2 kita edit seperti ini. Ini tergantung ada berapa yang laporan keuangan. Saya membuatnya dalam tahun, jadi ada 12 kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember. Cara buat gambar di belakang ini, awal kita picture, lalu nanti kita masukin aja. Ini, masukin. Kita masukin contohnya ini. Nah, jadi dia masuk gitu. Jadi bahwa ini kita akan button. Atau kita view kode. Ini. Kita awalnya itu kita hapus dulu, kita buat public workbook underscore as string. Oke. Ya, habis itu kita kan awal ketik dulu, kita membuat yang Januari kan. Nah, kita tekan workbook waktu underscore sama dengan ketik 2. Ini kita file ini kita udah ada file di sini. Nah, jadi kita tinggal ini kita ambil deh. Kita ambil ini, kita copy, ya tinggal masukin ke Januari. Kalau Januari dibuat Januari, itu kita Februari, kita buat di Februari. Kalau open. Jadi nanti dia kan ini filenya beda. Nanti dia sistemnya itu akan masuk ke filenya. File yang bisa kita ketik Januari, dia akan ke Januari gitu di sini. Dan sampai seterusnya sampai Desember. Habis itu ini codingnya. Habis itu untuk membuka ini kita buat codingnya baru lagi, bisa open. Habis itu di workbook-nya kita buat
application host false, karena kalau true nanti dia auto buka tanpa password. Habis itu dia kalau udah buka nanti dia akan muncul user form 1. Kalau kita klik kayak tadi saya klik file ini, dia langsung ke user form 1. Nah, dan user form 1 saya lupa jelasin bahwa ini kita bisa ubah username password salah, jadi tergantung kita. Jadi contohnya ya, saya keluar ini kan, nah ini kan kita masuk, kita tekan user. Tadi passwordnya kita buat salah dulu ya, passwordnya salah. Jadi ada hint tuh, hintnya number saya udah buat tadi. Exit bisa. Kalau kita masukin lagi dia bisa. Welcome. Nanti dia muncul sini. Kita pilih laporan keuangan yang mana. Contohnya saya ambilnya di September. Tuh, dia bakal ke bagian jurnal September, laporan keuangan September. Nih. Begitu. Dan ini kan saya udah buat 12 nih. Ini awal tidak kunci. Tapi kita harus buat jadi biar kita dibukanya itu tidak asal dibuka orang lain, kita harus menguncinya. Ini kan saya sudah kunci. Cara kuncinya itu kita ke file ini kan info kita ke protect. Nah, habis itu kita ketik passwordnya. Sekian dan itu penjelasan saya mengenai sistem informasi akuntansi ini. Terima kasih.